Baik, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membicarakan satu tema yaitu bahagia bersama Islam. Dalam sebuah Al-Quran Karim dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perintahnya kepada Nabi Adam, kemudian istrinya Siti Hawa dan termasuk di dalamnya iblis, gitu kan? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Allah berfirman kepada mereka seluruhnya, turunlah kalian seluruhnya dari surga ini, siapa dan jika datang petunjukku kepada kalian, siapa saja di antara kalian yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Nah, ini satu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia. Selagi manusia ini mengikuti petunjuk Allah yaitu Islam, maka manusia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Nah, para pemirsa Allah muliakan, tadi juga dijelaskan oleh Tengku Muhazir Budiman bahwa kebahagiaan dalam Islam ini mencakup 3 aspek, ya. Dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sisi syariahnya dan sisi akhlaknya, atau dengan bahasa-bahasa yang kita kenal selama ini, yaitu akidah, ya, syariah dan tasawuf. Baik, kemudian bisa dijelaskan berikutnya. Baik, jadi tentang petunjuk-petunjuk yang Ustaz Zainul katakan tadi, itu kalau dalam bidang hukum syarak, dalam bidang hukum aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah yang sudah sepakat para ulama di dunia sekarang itu mazhab 4. Sebenarnya mazhab fikih yang masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, dengan bahasa lain itu ada 13 mazhab, banyak, bukan 4 mazhab saja. Tapi 3 mazhab-mazhab yang lain itu karena tidak ada kodifikasi, termasuk mazhab Daud Zahiri, mazhab Zahiriyah, yang ada penerusnya itu Imam Ibnu Hazmin. Nah, tapi mazhab-mazhab yang lain selain mazhab itu tidak ada kodifikasi yang jelas. Sehingga sanad ke ilmu mazhab tersebut tidak sampai ke kita sekarang. Terputus. Kalau ada pun dalam nukilan-nukilan tulisan yang tidak pasti. Nah, oleh karena itu bisa berbahaya nanti orang yang mengamal mazhab tersebut bukan seperti yang dikatakan oleh imam mazhabnya. Nah, maka para ulama sepakat yang boleh diamal untuk sekarang hanya mazhab 4 saja. Gitu. Nah, itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, kita di Aceh, sebagaimana kan ini baru ada surat PLT Gubernur Ustaz Zainul, ya harus mazhab Syafi'i. Dan juga sebenarnya dalam kanun, sejak kanun Kota Alam sampai dalam kanun Aceh pun sekarang, dan apalagi diperkuat oleh surat edaran PLT Gubernur, itu memang mazhab Syafi'i. Nah, artinya bukan kita harus menggigit seperti masalah akidah tadi dengan mazhab Syafi'i, harus mazhab Syafi'i, tidak boleh dengan mazhab lain. Artinya dalam amalan kita itu dengan mazhab Syafi'i dulu, apabila tidak bisa terjawab dengan mazhab Syafi'i dalam masalah-masalah yang ada masalah tertentu, maka itu boleh kita merujuk ke mazhab yang 3 lagi yang ada legalitas dalam beramal bagi umat Islam sekarang. Itu menurut saya yang saya pahami. Yang dari itu yang dilarang adalah kita tidak boleh jadi umat masyarakat di Aceh ini ada yang mengamal mazhab Hanafi, ada yang mengamal mazhab Maliki, ada yang mengamal mazhab Hambali atau talfik mazhab. Itu yang dilarang. Tapi masyarakat Aceh hayuk berjalan bersama dengan satu mazhab Syafi'i. Nah, jika ada satu persoalan tidak bisa terjawab dalam mazhab Syafi'i, itu boleh ke mazhab 3 lagi yang dibolehkan. Gitu. Dan itu sesuai dengan isi dalam kanun sejak kanun Kota Alam dan kanun Aceh sekarang. Itu yang saya pahami, ya kan, Ustaz Zainul. Jadi hukum-hukum syarak tadi adalah kalau kita di Aceh itu adalah dengan mazhab Syafi'i. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini Islam. Nah, dalam menjalankan akidah, dalam menjalankan akidah dan hukum-hukum syarak dalam kehidupan sehari itu, bagaimana hati kita ini bisa hudur bersama Allah. Artinya hati kita itu syuhud, menyaksikan Allah. Bagaimana ini? Nah, ini yang
saya rasa, termasuk dengan saya sendiri, ini yang belum ada. Hati kita masih khudur menyaksikan selain Allah. Bahkan dalam salat sendiri, dan sedang salat hati kita ini khudur ke yang lain. Artinya hati kita, yang ada dalam hati kita itu yang lain selain Allah. Boleh jadi tempat pekerjaan atau masalah kehidupan kita atau apa saja. Nah, ini persoalan, sebenarnya persoalan yang sangat sakral dalam menjalankan akidah dan hukum syarak tadi, atau dalam agama Islam itu persoalan sangat sakral. Kita sedang lepas bersama dengan Allah sebenarnya itu, tidak bersama Allah. Padahal dalam ayat banyak itu kita harus bersama Allah 24 jam setiap saat. Dan ini adalah telah terjadi pada masa-masa dahulu, sehingga umat Islam, kenapa? Seperti Ustaz Zainal katakan tadi waktu pembukaan, Islam dulu dalam sejarah itu berjaya, terangkat dari di mana-mana. Ini ada ini. Karena tidak jauh dengan Allah kalau jawabannya. Makna jauh Allah dengan konsep yang makna yang luas. Sekarang kenapa bisa itu? Sudah jauh dengan Allah. Kita sibuk mengkaji hukum-hukum syariat saja dalam fikih-fikih. Sibuk. Benar, itu namanya itu mengenyangkan akal. Belajar kitab sampai kitab tuhfah, ta'alim, semua persoalan dalam lika-liku kehidupan sehari kita bisa menjawab hukumnya ini. Ada juga sibuk dengan akidah atau tauhid mutakalimin. Nah, tapi ihsannya satu lagi ini belum masih kurang terpupuk. Tidak terlalu terfokus. Padahal di sini inti. Nah, makanya Islam itu sebenarnya dia apa? Dia kan ada 4. Islam, iman, ma'rifat, hakikat. Ini artinya apa? Ada ihsan satu lagi. Nah, makanya di Aceh, kalau kita masuk, kita melihat dalam realitas Aceh sekarang. Ini ada kalau dalam masalah akidah dan hukum syarak ini sudah ada misalnya Tastafi. Dan sekarang ada lagi Ustaz Zanul Tafitas. Tafitas ini kalau nggak salah saya yang dimunculkan oleh Dr. Nur Khalis, ketua kampus Al-Wasliyah. Nah, ini keduanya baik, luar biasa baik, sangat baik, luar biasa baik. Inilah yang dimaksudkan bagian dalam menghidupkan akidah dan hukum syarak yang tadi, sehingga mengajak umat bagaimana untuk mengenalkan hukum syarak, baik dalam ibadat, muamalah, munakahat, jinayat dalam hari-hari sehari kehidupan, dan bagaimana untuk mengenalkan akidah, mengajari akidah sehingga umat tidak salah dalam berakidah terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di samping itu juga ada satu lagi organisasi yang sedang berkembang di Aceh, bahkan sudah keluar dari Aceh, yaitu MPTTI, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Ya, ini adalah yang saya lihat, ini kajiannya adalah ke ihsan. Ini ihsan. Ini agama Islam di Aceh. Nanti kita dari sini kan menemui bagaimana di mana bahagianya atau tidak bahagianya Ustaz. Jadi di MPDT ini kajiannya adalah ihsan sufi. Nah, sufi. Dan benar. Tidak salah. Kalaupun kita salahkan, coba dengan kalaupun kita mengkritik, coba misalnya dengan dalil apa, dengan landasan referensi apa. Jangan nanti terjadi secara miskomunikasi, mengkritik, menyalahkan dengan tanpa referensi, tanpa dalil, atau dengan tanpa komunikasi secara dekat. Jadi menduga-duga, waham-waham atau isu-isu yang datang kita langsung kita menerima dan menilai.
Nah, ini miskomunikasi. Seperti ada tuduhan-tuduhan mengajari kita insan kamil. Padahal di MPDT tidak ada pengajaran kita insan kamil. Jadi tidak ada, paling hanya pembenaran. Kalau pembenaran semua dibenarkan. Jadi kalau tidak boleh pembenaran, tapi apa juga kita salahkan. Ini juga lebih salah besar lagi. Nah, jadi ini kajian sufi ini, bukan kajian hukum syara. Maka saya katakan menurut saya ini di Aceh sudah komplit di Aceh agama Islamnya. Sudah ada ihsan. Jadi satu lagi MPDT. Kalau saya sangat bersyukur nih hadirnya MPDT di Aceh dan sudah berkembang ke Indonesia, ke seluruh Indonesia bahkan ke Asia, dan sudah baunya itu sudah tersium ke luar negeri sana, Timur Tengah. Nah, ini bisa terangkat Aceh juga. Tastafi juga seperti itu. Artinya ingin saya katakan kalau seandainya ketiga organisasi yang tadi di Aceh itu saling bisa bekerja sama, nah ini sangat bisa bekerja sama dalam individu umat Islam di Aceh. Nah, ini saya ulang, bisa bekerja sama dalam individu umat Islam di Aceh. Itu saja. Maka ini akan bisa mendapat bahagia bersama Islam. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi dalam individu umat Muslim, setiap Muslim di Aceh. Jadi itu bisa mendapatkan kebahagiaan, bahagia bersama Islam. Kenapa bisa mendapatkan bahagia bersama Islam? Karena dia dalam bidang hukum syara ada guru, dalam bidang akidah juga ada guru, dalam bidang ihsannya, atau dalam, saya nggak sebut sufi karena sufi hampir-hampir untuk sementara ini di Aceh sudah hampir-hampir masuk ke negatif nilainya kalau kita sebut sufi. Vokal kata sufi itu sudah hampir jatuh ke negatif untuk sementara di Aceh. Jadi saya sebut ihsan saja, ini masih positif nih, bulat positifnya. Jadi ihsan itu sudah ada juga MPDT. Nah, itu saja. Seperti itu. Seperti itu. Jadi makanya Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran, waqtasimu bihablillahi jami'a. Kalian berpeganglah dengan hablillah, tali Allah. Semuanya. Ini habli ini kan mana tali Allah? Tidak ada kan? Mana tali Allah? Coba cari di mana saya mau pegang, tidak ada. Kalau kita pahami cara teks. Baik, sebelum itu kita terima dulu yang interaktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Hashim di Ketapang. Ini mengenai mazhab Pak Ustaz. Iya. Mazhab 4 ya. Iya. Katakanlah yang 4 tadi. Iya. Itu bentuk sekarang mazhabnya di Aceh Pekiban. Misalnya mazhabnya di Barat Selatan misalnya. Itu maksudnya. Mazhab ini di sebelah timur. Atau ada komunitas masyarakat yang bermazhab intermazhab, menjempu milang ke kampung. Itu saja. Kemudian bila gubernur menetapkan bahwa di Aceh ditetapkan satu mazhab saja, ngan masyarakat Aceh siap dengan mazhabnya. Kagutupu atau mazhab Syafi'i yang pupu. Kadang yang kon mazhabnya oleh Tengku Kepurno, mazhabnya kagak amalkan, pegang mazhabnya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, apakah masyarakat Aceh sudah siap dengan mazhab Syafi'i? Kadang-kadangnya misal mentang, Baik. di Aceh masyhur dengan Kanuri Rumati. Ya. Kadanglah mazhab Syafi'i hanyut. Misal, ini misal saja. Kan Kanuri Rumati oleh orang komunitas masyarakatnya yang keanggapnya mazhab Syafi'i misal. Ya. Dan seterusnya. Terima kasih Pak Ustaz. Barangkali agak panjang dan tak apa-apa. Karena orang lain tidak bertanya pun.
Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu, Tengku Wazir, sedikit mungkin penjelasan dari saya bahwa mazhab itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Iya. Ada yang disebut dengan mazhab naqlan, ada mazhab wasiyatan. Wasiat. Jadi kalau mazhab naqlan itulah ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang diriwayatkan dari zaman ke zaman, Iya. yang kemudian diambil mana yang sesuai dengan ayat dan hadis, ya. Nah, ada nanti yang disebut dengan mazhab wasiyatan. Nah, kalau tadi naqlan itu adalah ucapan langsung dari Imam Syafi'i sendiri, tapi kalau wasiat, nah, Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan sama sekali. Tapi kemudian, tapi selagi hidup Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza sahal haditsu fa huwa mazhabi. Nah, jika suatu hadis itu sahih, maka itulah mazhab saya. Betul. Sehingga kemudian dalam mazhab Syafi'i itu kan ada ulama-ulama tarjih. Iya. Ya, jadi melihat apakah ada ucapan Imam Syafi'i ini yang sesuai atau tidak sesuai dengan hadis. Betul. Nah, jadi ini yang kemudian masyarakat kita juga bertanya-tanya ketika ada usaha-usaha dari pemerintah Aceh untuk menjadikan hanya mazhab Syafi'i saja yang boleh berkembang di Aceh, yang lain tidak boleh, ya kan gitu. Kecuali kalau ada hal tertentu seperti tadi, ya kan. Nah, jadi ini kan membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya. Sebenarnya mazhab Syafi'i itu seperti apa sih? Betul. Nah, dan dengan kasus-kasus yang beliau sampaikan tadi, kenduri huruf matinya nyampu mazhab Syafi'i sih. Nah, kira-kira itu. Ya. Mazhab Syafi'i. Mazhabnya seperti apa? Ya, mazhab Syafi'i itu dia ada kodifikasi dulu. Ada kitab-kitabnya. Ya. Mazhab Syafi'i, kalau saya menjawab, mazhab Syafi'i itu adalah kitab-kitab yang ditarjih atau dalam bahasa istilahnya yang direvisi oleh Imam Nawawi, segala kitabnya. Itu revisi, itu mazhab Syafi'i yang direvisi oleh beliau. Nah, itu mazhab Syafi'i. Kemudian ada kitab-kitab Imam Rafi'i, segala karya-karya penting seperti Nihayatul Muhtad, ya. Nah, itu adalah mazhab Syafi'i yang Nihayatul Muhtad, Ustaz Zanul. Karya Imam Rafi'i. Nihayatul Muhtad. Nihayatul Muhtad karya Imam Ramli. Ramli ya. Ya, jadi seperti karya Imam Muharrar. Ya. Nah, itu adalah mazhab Syafi'i yang direvisi oleh Imam Rafi'i. Kemudian 2 abad setelah itu muncul lagi 2 orang ulama dalam mazhab Syafi'i atau mujtahid mazhab, tarjih, Imam Ramli. Seperti tadi kita melihat Mustad dan yang lain, itu adalah mazhab Syafi'i yang diterjih oleh beliau. Dan kitab dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini kitab-kitab yang ditulis seperti kitab Tuhfah. Nah, itu adalah mazhab Syafi'i yang direvisi oleh beliau. Nah, dan semua kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang ditulis setelah mereka itu adalah referensinya, rujukannya hanya terbatas pada mereka. Tidak ada lagi rujukannya di atas mereka. Maka Ustaz Zanul bisa buat satu penelitian ini, Ustaz Zanul. Coba bisa dicek misalnya kitabnya Ana, kitab Bajuri, atau kitab Mahli yang kaji Hidayah. Itu tidak ada rujukannya dari kitab Al-Um. Tidak ada rujukannya dari kitab Muzani. Saya ini memang sifatnya hipotesa saya. Ya. Belum tentu benar juga. Hipotesa. Tetapi memang sudah 80%. Hipotesa kan gitu kan. Nah, jadi tidak ada. Kenapa? Karena memang sudah ijma para ulama Syafi'iyah, ini rujukannya mazhab Syafi'i adalah ke kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Itu kitab karya Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Imam Ramli. Dan untuk zaman sekarang seperti Syekh Abazaili. Nah, untuk masyarakat Aceh, ilmu mazhab Syafi'i itu dari mana kita dapat? Itu dari daya-daya.
Itu dari daya. Dari daya. Baik, nanti Tengku kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut.